Salah satu favorit juara dunia MotoGP 2022, Francesco Bagnaia, mengaku telah berusaha meyakinkan sang mentor untuk melatihnya di setiap akhir pekan Grand Prix. Siapapun tahu betapa dekatnya hubungan antara legenda MotoGP Valentino Rossi dengan Francesco Bagnaia, salah satu favorit juara dunia kelas Premier tahun ini. Sebagai pembalap asal Italia, tidak heran Bagnaia begitu mengidolakan juara dunia 9 kali itu yang juga kompatriotnya. Bagnaia bergabung ke VR46 Riders Academy, sekolah balap milik Rossi, sejak tahun 2014, saat dirinya masih turun di kejuaraan dunia Moto3. Di akademi balap milik Rossi itulah Pecco berkembang sehingga mampu turun di MotoGP pada tahun 2019, tepat setelah menjadi kampiun Moto2. 2 tahun membela tim satelit Ducati di MotoGP, Prima Pramac Racing. Sejak tahun 2021, Bagnaia ditarik skuad pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia tersebut. Tahun lalu, Pecco langsung mencuat dengan menempati runner-up klasemen akhir MotoGP 2021. Kini saat MotoGP menyisakan 5 balapan, Bagnaia berada di P2 dan hanya tertinggal 10 poin dari pemimpin klasemen yang juga juara dunia bertahan Fabio Quartararo. Seperti dikutip Sky Sport, Bagnaia mengaku pernah meminta mentornya di VR46, Valentino Rossi, untuk membantunya di sirkuit pada setiap akhir pekan Grand Prix. Saya pernah memintanya untuk melatih saya, tetapi ia sepertinya masih belum berkenan. Mungkin di lain waktu, ia bakal bersedia membantu saya, tutur Bagnaia. Saya juga menanyakan Rossi apakah dirinya bisa secara rutin datang ke setiap balapan untuk mendukung saya dari luar trek, atau menyemangati saya sebagai pelatih. Ia menjawab, jika mampu datang ke trek pasti akan membantu saya. Saya berharap tahun depan Rossi bisa lebih sering datang ke sirkuit. Saya menilai ia sama baiknya antara menjadi pembalap dengan pelatih, tutur pembalap kelahiran Turin, Italia pada 14 Januari 1997 itu. Tahun ini, Francesco Bagnaia berhasil mencatat rekor sebagai pembalap Ducati pertama yang mampu memenangi 4 race secara beruntun di MotoGP Belanda, Inggris, Austria, dan Marino. Total sudah 6 kemenangan dari 15 race pada MotoGP 2022 ini. Menurut saya, hanya ada 4 pembalap dari kelas Premier alias MotoGP yang benar-benar mampu membuat perbedaan. Mereka mampu seperti itu karena para rival yang menuntut mereka untuk selalu berkembang dan melakukan peningkatan, ucap Bagnaia. Saya selalu melihat ada perbedaan besar dalam diri Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo. Saya rasa orang seperti Stoner dan Rossi bisa menularkan pengalaman dan tekniknya sebagai pelatih, demikian pula Pedrosa. Lorenzo sedikit berbeda, ia bisa membantu karena selalu memiliki visi ke depan yang lebih baik dibandingkan yang lain, seperti Marc Marquez. Jika saya mampu membujuk Rossi sebagai pelatih, pasti akan luar biasa. Vel sangat cocok untuk posisi ini karena ia selalu sangat antusias dan analitis untuk semua hal. Ia mampu melihat detail, semuanya dengan baik, bahkan dari rumah sekalipun, pungkas Bagnaia. MotoGP Jepang 2022, mode dobrak Marc Marquez kembali berlanjut. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez kini menatap balapan selanjutnya pada MotoGP Jepang 2022. Marc Marquez tak ingin berlarut-larut soal insiden yang melibatkannya pada balapan di Aragon kemarin. Marc Marquez justru membawa petaka bagi 2 pembalap lainnya. Sekarang pembalap berjulukan Baby Alien itu bertekad membalasnya dengan meraih hasil maksimal pada MotoGP Jepang 2022. Mampu menyelesaikan balapan menjadi tujuan utama Marc Marquez yang sedang menuju pemulihan penuh pada humerus kanannya. Sirkuit Motegi sendiri merupakan salah satu trek favorit Marc Marquez dan sangat bersahabat bagi Honda. Di kelas utama, Marc Marquez telah mengoleksi 3 kemenangan di lintasan sepanjang 4,8 km itu pada musim 2016, 2018, dan 2019. Saya sangat bersemangat untuk kembali ke Jepang. Ini adalah balapan kandang Honda, sirkuit yang menyenangkan dan para penggemarnya selalu luar biasa.
kata Marquez. Di Motegi, Anda bisa mendapatkan semua jenis cuaca, jadi kami harus memperhatikan apa yang terjadi, ucap Marquez. Selain itu, Marquez juga akan mendapatkan keuntungan dari sisi perubahan jadwal, di mana sesi latihan bebas hanya dilakukan 3 kali. Pengurangan sesi latihan bebas sendiri karena prediksi cuaca buruk di Jepang. Tentu, pemungkasan sesi latihan bebas dapat membuat Marquez memiliki waktu istirahat lebih banyak pada hari pertama, karena sesi latihan bebas hanya digelar 1 kali. Hal itu juga sedikit mengurangi intensitas Marquez dalam berkendara yang setidaknya mampu mengistirahatkan lengannya yang belum pulih total. Dengan perubahan jadwal, ini akan menjadi 2,5 hari yang sangat intens, tapi saya merasa baik secara fisik setelah Aragon, ucap Marquez. Mari kita nikmati akhir pekan di Jepang dan terus bekerja untuk pemulihan penuh dan pengembangan motor saya, ujar Marquez. Sementara itu, manajer Repsol Honda Alberto Puig tak merasa kecewa dengan penampilan Marc Marquez yang gagal finish pada balapan MotoGP Aragon 2022. Marc Marquez mengalami masalah pada motor usai insiden gesekan dengan 2 pembalap lain, yakni Fabio Quartararo dan Takaki Nakagami. Meski Marquez gagal meraih poin, Puig puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut dia, Marquez menunjukkan peningkatan yang pesat usai balapan terakhir sebelum operasi di Mugello. Itu adalah putaran yang fantastis. Perasaannya adalah dia baik-baik saja kembali ke motor untuk pertama kalinya sejak balapan Mugello, kata Puig. Poin terpenting adalah Marc kembali naik motor dan berkompetisi pada akhir pekan. Ini bagian dari proses pemulihannya. Lebih lanjut, manajer asal Spanyol itu melanjutkan bahwa pada setiap balapan yang dijalani Marquez ke depan, dia akan fokus pada pemulihan dan membantunya kembali beradaptasi dengan motor. Kami mencoba untuk membantu dia pulih dengan berkompetisi, ucap Puig. Ini adalah tujuan dalam beberapa balapan terakhir, yaitu untuk membantunya menjadi lebih kuat dan kembali ke bentuk aslinya, pungkas Alberto Puig.